Dalam waktu 4 bulan di Jawa Timur, suara Ganjar amblas, hilang lebih dari setengahnya. Sementara Anies meringis meratapi kegagalan Muhaimin menggaet suara di Jawa Timur. PKB dan PDIP yang merupakan penguasa Jawa Timur hanya bisa pasrah ketika Jokowi mewakafkan suaranya ke Prabowo Gibran. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya Mas Warto, grader biji kopi di Warkop Bicara. Bersiap kawan, Warkop Bicara is brewing. Kami mulai cerita tentang peta politik Jawa Timur. Siapkan kopi Anda dan pastikan Anda duduk di posisi nyaman. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu kunci kemenangan sejak presiden dipilih langsung sejak 2004. Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Jawa Barat. Yang membuat Jawa Timur menjadi area pertempuran Pilpres adalah karena heterogitas pemilih. Jawa Timur secara umum dibagi menjadi 5 area, yaitu: pertama, Mataraman adalah wilayah bagian selatan dan barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Ciri khasnya adalah budaya Jawa Mataram masih kuat di daerah ini. Kedua, area Pantura, yaitu di sepanjang wilayah pantai utara dari Tuban sampai ke Lamongan. Secara budaya masih sama dengan Mataraman, namun ditambah dengan mata pencaharian nelayan dan kental dengan sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ketiga, wilayah Arek, mulai dari Surabaya dan sekitarnya sampai Malang. Wilayah Arek adalah pusat budaya Jawa Timur yang dikenal punya semangat jurang tinggi, terbuka, dan bondo nekar. Keempat, Madura adalah wilayah di Pulau Madura yang punya ciri religius dan merupakan bangsa penjelajah. Terakhir kelima, Tapal Kuda adalah wilayah bagian timur mulai dari Probolinggo sampai Banyuwangi. Cirinya adalah religius, mengutamakan tokoh Islam, dan merupakan akulturasi budaya Jawa dan Madura. Pada Pilpres 2019, Jokowi Maruf berhasil meraih 65% suara di Jawa Timur, unggul jauh dari Prabowo Sandi yang hanya 34%. Jokowi Maruf menang di 32 kabupaten dan kota dari total 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, sementara Prabowo Sandi hanya menang di 6 kabupaten. Kemenangan Jokowi saat itu, selain karena dukungan partai-partai besar di Jawa Timur, seperti PKB, PDIP, Golkar, dan Nasdem, juga karena dukungan tokoh-tokoh penting. Beberapa tokoh yang menjadi tim sukses Jokowi di Jawa Timur adalah Khofifah, mantan Menteri Jokowi, Pak Dekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur, Said Akil Siraj, Ketua PBNU, Abdus Somad Buchori, Ketua MUI Jawa Timur, dan Yeni Wahid Putri Gus Dur. Khofifah sebagai Ketua Musimat NU yang punya pengaruh kuat terutama di wilayah Arek dan Pantura. Pak Dekarwo, mantan gubernur, punya pengaruh sangat kuat di wilayah Mataraman dan Pantura. Said Akil Siraj dan Abdus Somad Buchori adalah kiai besar NU dan sangat berpengaruh di wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura. Sedangkan Yeni Wahid sebagai tokoh multikultural punya pengaruh kuat di kalangan non-Muslim dan kalangan intelektual. Bagaimana pendapat Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sekarang kami masuk ke hasil survei Pilpres di Jawa Timur. Menurut poll tracking, survei Mei 2022, elektabilitas baca pres tertinggi adalah Ganjar 36%, diikuti Prabowo 25%. Sedangkan Anies hanya 13% suara. Masuk di tahun 2023, dinamika politik menunjukkan suara Prabowo terus meningkat, namun masih bersaing ketat dengan Ganjar sampai dengan periode sebelum pengumuman Cawapres. September 2023, suara Prabowo dan Ganjar sama-sama di kisaran 40%. Prabowo menguasai wilayah Tapal Kuda sedangkan Ganjar menguasai Mataraman yang mirip seperti karakter Jawa Tengah. Wilayah Arek dan Pantura bersaing ketat antara Ganjar dengan Prabowo. Sedangkan di Madura persaingan sengit antara Anies dengan Prabowo. Sedangkan pada Januari 2024 terjadi pergeseran yang luar biasa.
Prabowo Gibran melonjak menjadi 60%, sementara Ganjar tinggal 17%. Sedangkan Anies tetap di 14%. Suara Anies tidak banyak berubah dari survei sebelumnya dengan kekuatan di Kabupaten Sampang dan Kota Probolinggo. Sedangkan perubahan signifikan di wilayah Mataraman, Pantura, dan Arek. Mataraman yang merupakan basis Ganjar bisa disapu bersih Prabowo dan hanya menyisakan Kota Kediri dan Madiun yang masih kuat Ganjar. Wilayah Pantura dan Arek juga disapu bersih oleh Prabowo dan hanya menyisakan Kota Batu dan Blitar yang kuat Ganjar. Bahkan di Madura, selain Sampang, semua juga sudah dikuasai oleh Prabowo. Menurut Anda mengapa bisa demikian? Tolong subscribe dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana bisa terjadi wilayah yang sangat kuat PKB dan PDIP yang punya cawapres dan capres sendiri bisa lari semua suara ke Prabowo? Ada beberapa faktor yang membuat suara Prabowo melambung tinggi di Jawa Timur. Pertama, Prabowo sudah punya basis suara di Jawa Timur. Meskipun hanya 34% suara Prabowo di Pilpres sebelumnya, namun suara ini bisa tetap dijaga setidaknya di 5 kabupaten. Kedua, faktor ketokohan. Jawa Timur adalah provinsi yang pemilihnya banyak berdasarkan preferensi tokoh agama maupun tokoh politik. Artinya pilihan tokoh ini akan diikuti oleh pendukungnya. Dukungan Khofifah, Pak Dekarwo, sampai dengan SBY sudah pasti kekuatan besar di wilayah Mataraman, Arek, dan Pantura. Sedangkan di wilayah Madura dan Tapal Kuda, dukungan para kiai membawa suara besar untuk Prabowo. Bukan berarti Ganjar dan Anies tidak didukung oleh tokoh agama, namun karena tokoh besar NU Jawa Timur seperti Habib Lutfi, Nusron Wahid, Ali Maskur Musa, dan Khofifah sudah menyatakan mendukung Prabowo, maka banyak kiai yang juga mengikuti mendukung Prabowo. Terbukti bahwa dari 80% warga Jawa Timur yang merasa terafiliasi dengan NU, 60%-nya mendukung Prabowo Gibran. Jokowi memang sudah tidak ikut Pilpres lagi, namun dengan Gibran sebagai cawapres Prabowo, maka jelas Jokowi berada di pihak Prabowo. Dan suara 65% Jokowi di Jawa Timur siap diwakafkan ke Prabowo Gibran. Yang paling dirugikan pasti Ganjar Mahfud, di mana sampai sebelum deklarasi cawapres masih besar suaranya karena warga Jawa Timur masih berpikir Jokowi bersama Ganjar dan PDIP. Begitu diumumkan Gibran, maka terjadi tsunami pindah suara dari Ganjar ke Prabowo. Suara Ganjar 17% ini hanya dari pemilih PDIP yang di survei yang sama mendapat 16%. Sebelum kami lanjutnya, tolong subscribe dan tekan tombol jempol ke atas. Meskipun hasil survei menunjukkan Prabowo mendapat suara sampai 60%, namun kami yakin secara partai, PKB dan PDIP masih besar di Jawa Timur. Gerindra pasti akan merasakan coattail effect dari melambungnya suara Prabowo, namun basis PKB dan PDIP masih besar. Apabila suara PDIP solid mendukung Ganjar, tidak demikian dengan PKB. Pemilih PKB yang mayoritas NU akan terpecah suaranya pada Prabowo Gibran dan Anies Imin. Pemilihan Muhaimin dan Mahfud sebagai cawapres diharapkan menarik suara NU di Jawa Timur, sepertinya akan gagal. Muhaimin mungkin bisa sedikit menarik suara pemilih NU, meskipun tidak banyak menambah suara Anies Imin. Muhaimin masih bisa menarik suara sebagian Madura dan sebagian kecil Tapal Kuda. Tapi ya nggak signifikan, hampir nggak ngefek ada Muhaimin di paslon ini. Sementara Mahfud lebih parah lagi, gagal total menarik suara NU dan Jawa Timur. Ganjar Mahfud hanya mendapat suara sebesar basis PDIP, seperti Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Batu, dan Kota Kediri. Sedangkan yang diharapkan Mahfud menarik suara di Madura dan Tapal Kuda itu ambyar, rugi besar buat PDIP dan Ganjar. Bila tidak ada distorsi sampai hari pencoblosan, maka hasil Pilpres di Jawa Timur sepertinya kurang lebih sama dengan survei poll tracking. Jawa Timur sudah terkonsolidasi,
melambungkan suara Prabowo Gibran yang tidak didukung oleh dua partai basis terbesar di Jawa Timur. Kemenangan di Jawa Timur ini akan sangat berharga, di mana 60% suara di Jawa Timur akan sangat membantu untuk mencapai 50% suara nasional. Jadi menurut Anda, apakah Pilpres ini selesai satu putaran? Menurut kami demikian, alam semesta mendukung Prabowo Gibran menang satu putaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan pendapat saya? Silakan Anda tulis komentar Anda dan bagikan video ini ke kawan-kawan Anda. Itu saja yang kami sampaikan kali ini. Tunggu cerita-cerita kami berikutnya. Selamat menikmati kopi Anda dan wassalam.